Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Tuljana dengan NIM 2020-11275 yang pada kesempatan hari ini sebagai moderator untuk mempresentasikan tugas besar mata kuliah sinyal sistem. Kami dari kelompok 10 dengan beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya Nadia Tuljana, kemudian ada Dika Maulana, ada Ramadan Himawan, dan Azizi Nursalim. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Dimulai dari Ramadan Himawan. Kepada Ramadan dipersilahkan. Oke, baik, Nadia Tuljana. Izin memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ramadan Himawan. Ini saya 2020-11-86. Di sini saya akan mempresentasikan gemuruh hujan, filter dari gemuruh hujan terhadap FET. Oke, lanjut di baris pertama itu ada komenan, di mana di komenan itu kita mengasih tahu bahwa audio yang kita pakai adalah audio sampel. Untuk baris kedua adalah root recovery, di mana root recovery adalah alamat dari suatu penyimpanan audio sampel tersebut. Di mana barisan 3 ini adalah sampel data, sampel rate, di mana auditor rate, dan auditor rate ini kita memanggil row directory ke baris ketiga, yaitu memunculkan gemuruh hujan, di mana gemuruh hujannya wave. Untuk baris ke-6 adalah sampel periode, di mana sampel periode ini mempunyai rumus 1 per sampel rate. Maka pada barisan ketujuh ini adalah sampel periode terhadap waktu, di mana memiliki rumus panjang dikali sampel data dikurang 1 dibagi sampel rate. Pada baris ke-8 ini adalah subplot, di mana subplot ini menampilkan ukuran dan posisi, di mana 2,2 itu adalah ukurannya, 1 itu adalah posisinya. Pada barisan 9 plot, di mana plot ini adalah untuk menampilkan di mana apakah yang kita tampilkan, yaitu adalah variabel yang kita tampilkan adalah sampel data nanti dalam bentuk grafik. Oke, lanjut pada barisan 11 X label, di mana X label ini adalah bentukannya adalah horizontal, di mana nanti itu adalah waktu terhadap waktu, di mana waktu itu memiliki satuan sekon. Terus baris 12 ada Y label, di mana Y label ini dalam bentuk vertikal, di mana terhadap amplitudo. Dan pada barisan ke-13 ada X-lim, di mana adalah rentang dari 0 sampai waktu yang tak hingga. Oke, lanjut ke Azizi Nursalim. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Azizi Nursalim dengan NIM 2020-11-270. Saya akan menjelaskan apa saja yang ada di grafik 2 atau shortcode ini. Yang pertama itu pada shortcode garis ke-15. Pada baris ke-15 itu kita lihat ada M sama dengan length dalam kurung sampel underscore data. M ini sebagai variabel dari panjang yang diambil dari sampel data. Pada baris 16 ada N sama dengan POW 2 dalam kurung next, POW 2 dalam kurung M. Nah, N ini adalah nilai panjang yang dikeluarkan dari sampelnya. Nah, pada baris ke-20, Y sama dengan FFP dalam kurung sampel underscore data, N. Nah, Y di sini atau ini adalah nilai transformasi dari FFT yang diambil dari sampel data. Dan Y itu adalah sumbu vertikal. Pada baris selanjutnya, ada F sama dengan dalam kurung 0 bagi N kurang 1 dikali dalam kurung sampel underscore rate per N. Nah, nilai F ini sesuai dengan rumus yang ada di situ. Jadi nanti ketika inputannya F itu adalah 0 dibagi N kurang 1 dikali dalam kurung sampel per rate bagi N. Nah, di pada baris selanjutnya ada namanya amplitudo. Amplitudo itu sesuai dengan rumus juga, yaitu ABS dalam kurung Y per N. Nah, pada subplot itu
artinya menandakan banyaknya plot atau hasil pada grafik. Nah, pada 2,2 di pertama dan kedua itu adalah grafik yang seperti matrik di mana 2 kali 2 atau kita memakai matrik 2 kali 2. Kalau 2 terakhir itu menunjukkan grafik yang kedua pada plot tersebut. Nah, pada plot tersebut, di baris 24 plot itu fungsinya untuk menampilkan gelombang yang ada frekuensi dan amplitudonya. Nah, di situ ada frekuensi dengan rumus 1 banding fluor dalam kurung N/2 dan amplitudenya itu sama 1 banding fluor N/2. Nah, di situ pada source code selanjutnya ada title. Title itu kita hanya mendeklarasikan atau sebagai judul di grafik kita. Yang sebagai judul atau deklarasinya adalah frekuensi domain representation atau unfiltered. Jadi ini adalah grafik sebelum difilter. Pada source code selanjutnya lagi ada X label. Kita mendeklarasikannya adalah frekuensi. Nanti bakal keluar outputannya itu frekuensi. Nah, di situ juga ada Y label. Y label itu kita mendeklarasikannya amplitudo. Pada keluaran nanti atau pada grafiknya pasti ada namanya amplitudo. Jadi X label itu horizontal, kita namakan frekuensi. Y label itu vertikal, kita namakan amplitudo. Mungkin pada source code selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dika Maulana. Terima kasih kepada Jiji. Mungkin selanjutnya saya akan mempresentasikan grafik yang ketiga. Pada operator bisa di share ke atas. Baik, di sini ada order sama dengan 7. Order itu merupakan sebagai batas maksimal noise yang dapat di reduction. Nah, di sini order sama dengan 7. Tandanya di sini tuh dibatasi bahwa ordernya itu sama dengan 7. Atau dapat kita bilang bahwa order sama dengan 7 ini merupakan cut off-nya. Terus kemudian pada baris ketiga itu ada B, A. Di sini merupakan statement yang digunakan untuk jenis filter apa yang digunakan. Nah, dapat kita lihat bahwa di sini ada kata kunci yaitu low, yang artinya di sini tuh filter yang digunakan yaitu low pass filter. Di sini dia hanya meloloskan sinyal yang rendah dan meredam sinyal yang tinggi. Kemudian pada baris 34 dan 35 ini merupakan sintak rumus dari filter di atas. Nah, kemudian pada 36 ada TI1. TI1 ini merupakan variabel waktu yang digunakan pada filter tersebut. Kemudian ada subplot. Subplot ini anakan dari plot, yang dimana isinya itu ada 2,2,3, artinya itu 2 kali 2 sebagai matrik, 2-nya panjangnya sama dengan 2, lebarnya sama dengan 2. Nah, 3-nya ini sebagai grafik ini bertandakan ada di tempat nomor 3. Kemudian ada plot. Plot ini berfungsi menjadi gelombang atau grafik. Nah, di sini ada TI sama Peterson. TI sama Peterson ini merupakan gelombang dan grafiknya. Kemudian ada title, time, domain, representation, Peterson. Nah, di sini title ini itu sebagai masukan atau judul yang nantinya itu bakal outputannya itu berupa judul. Time, domain, representation, Peterson, yang artinya itu grafiknya sudah difilter. Kemudian di sini ada X label, T dalam kurung second, yang artinya X label itu merupakan interval X yang ditandakan dengan T atau time second. Kemudian ada Y label amplitudo, Y label atau bisa dibilang yang nantinya outputannya itu berupa interval Y yang ditandakan dengan amplitudonya. Kemudian ada X-lim. X-lim itu sebagai jangkauan data sumbu X. Di sini ada 0,
TI dalam kurung N, yang artinya itu di sini tuh noise-nya itu dari 0 sampai waktu yang telah ditentukan. Untuk grafik selanjutnya saya kembalikan kepada Nadia Turjana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dika Maulana. Selanjutnya saya akan menjelaskan grafik keempat. Sebenarnya perkenalkan nama saya Nadia Turjana dengan NIM 2020-11-275. Grafik keempat ini dimulai dari baris ke-44 yang mana M1 sama dengan length atau dalam kurung sampel underscore data, yang mana length M1 sendiri dideklarasikan sebagai panjang data yang merupakan panjang sampel asli dari suara gemuruh. Yang baris ke-45 ada N1 yang mana N1 merupakan modifikasi atau pengubahan daripada panjang data sampel di M1 tadi. Nah, kemudian lanjut ke baris 49, di situ ada Y1 FFT dalam kurung filtered sound, E1, yang mana Y1 ini sendiri merupakan hasil dari filter dari N1 tadi, yang mana di sini menggunakan metode FFT atau Fast Folder Transformation, yang mana FFT sendiri ini berfungsi untuk mengubah grafik waktu menjadi frekuensi. Kemudian di baris 50 ada frekuensi pada grafik keempat ini dengan rumus yang tertera pada baris ke-50. Kemudian pada baris ke-51 ada amplitudo yang diperoleh dari hasil dari Y1 per N1 dengan hasilnya itu mutlak nantinya. Kemudian pada baris 52 itu ada subplot 2,2,4 yang seperti dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, di mana 2,2 itu menjelaskan terkait dengan matriks yang mana panjangnya 2 dengan lebarnya 2, dan 0,44 di sini merupakan posisinya, di mana yang saya jelaskan ini adalah posisi keempat dan mengikuti dengan apa yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi. 2,2,1 berarti posisi pertama, 2,2,2 berarti di posisi kedua, 2,2,3 berarti di posisi ketiga. Kemudian di baris 53 ada plot, di mana plot ini sendiri berfungsi untuk menampilkan grafik data atau gelombang yang memiliki frekuensi dan amplitudo. Kemudian di baris 54 ini merupakan title atau judul yang diberikan atau dideklarasikan pada saat outputnya nanti, di mana judulnya sendiri frekuensi domain representation filtered sound. Kemudian di baris 55 ada X label. X label ini dideklarasikan dengan satuan frekuensi, yang artinya pada sumbu X nanti adalah frekuensi. Kemudian di baris 56 Y label dideklarasikan sebagai amplitudo, yang artinya pada output nanti sumbu Y-nya akan diisi oleh amplitudo. Nah, di sini terlihat pada source code ini terlihat banyak persen yang digunakan, yang mana persen ini sendiri merupakan hanya berfungsi sebagai komen yang apabila dihilangkan tidak akan berpengaruh terhadap fungsi yang telah digunakan. 1% satu kali penggunaan persen di sini untuk komen dalam satu baris yang sama, kemudian untuk 2% yang digunakan ketika komen yang digunakan itu lebih dari satu baris, seperti itu. Sekian penjelasan source code tugas dari kami. Selanjutnya akan diadakan proses running untuk menampilkan output keluar. Oke, baik. Tadi terdengar suara gemuruh yang kami gunakan, yang mana di sini ada 4 buah grafik, di mana grafik pertama adalah grafik yang berwarna oranye sebelah kiri di atas, yang grafik nomor 2 di sebelah kanan di atas, nomor 3 di bawah sebelah kiri, dan nomor 4 di bawah sebelah kanan. Di mana pada grafik pertama dan kedua merupakan grafik sebelum terjadi filter, dan grafik ketiga dan 4 merupakan grafik setelah terjadi filter. Nah, pada grafik yang pertama ini terlihat bahwa belum terjadi filter
sehingga grafiknya itu masih tetap merupakan grafik dari suara gemuruh hujan yang asli. Begitu juga dengan yang di sebelah kanan merupakan frekuensi dari suara gemuruh hujan yang asli. Kemudian di nomor 3, yakni domain waktu dari suara gemuruh hujan yang sudah difilter. Nah, grafik nomor 3 ini akan dijelaskan oleh Dika Maulana. Kepada Dika Maulana dipersilakan. Baik, saya lanjutkan pada grafik nomor 3 ini. Seperti yang Nadia sebutkan tadi, bahwa grafik yang nomor 3 ini grafik yang tadi filter. Nah, kebetulan filter yang kita gunakan ini merupakan kita memakai low pass filter, yang artinya itu hanya meloloskan sinyal rendah saja dan meredam sinyal yang tinggi. Nah, yang pada source tadi itu terdapat X label itu 0, 5, 10 atau interval X. Kemudian tadi ada Y label itu merupakan interval Y yang ditandakan dengan amplitudo. Nah, kemudian pada source tadi terdapat S-lim, di mana S-lim itu merupakan panjangnya atau lamanya noise yang kita gunakan. Nah, di sini tuh noise yang kita gunakan sekitar 20 detik. Bisa kita lihat ada 0, 5, 10. Selanjutnya di sini 20. Nah, untuk grafik yang keempat sama dengan grafik sebelumnya. Di sini merupakan grafik yang telah difilter. Frekuensi domain representation filter sound, yang artinya itu frekuensinya telah difilter, sehingga dapat kita lihat bahwa frekuensi di sini itu menjadi lebih sedikit, sinyalnya atau grafiknya menjadi lebih sedikit karena dia hanya meloloskan sinyal yang rendah saja dan memfilter sinyal yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Dika Maulana. Jadi di sini dari percobaan ini pun kami bertujuan untuk memfilter atau memfilter dari suara noise yang masuk. Yang mana di sini sendiri sudah terbukti bahwa ada bahwa terlihat bahwa pada grafik pertama dan grafik kedua atau suara sebelum difilter dan sesudah difilter itu mengalami beberapa perubahan seperti waktu yang dibutuhkan ataupun dari waktunya ataupun dari frekuensinya. Yang mana pada percobaan kali ini kami lebih menekankan kepada low pass filter atau filter yang hanya filter yang hanya melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi. Yang mana terlihat bahwa ketika di grafik kedua dan di grafik keempat, di grafik kedua itu terlihat sedikit ada garis biru setelah 0,5 setelah 0,5 di sumbu X. Namun setelah difilter tidak terlihat adanya warna biru setelah 0,5, yang artinya noise atau noise dari suara gemuruh hujan ini sudah difilter. Nah, kemudian juga terlihat bahwa pada domain waktu yang dibutuhkan pada domain waktu di grafik pertama dan grafik ketiga pun juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan dikarenakan ada yang digunakan low pass filter yang mana ketika dia sudah melebihi dari ketentuannya, maka filter tersebut akan diredam dengan sendirinya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah bersusah payah untuk mengerjakan tugas ini. Terima kasih kepada semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok saya. Waalaikumsalam.